fokus. Halo comrade, selamat datang di Alaranawi Channel, di mana ketakutanmu akan menjadi kenyataan. Bersiaplah untuk menghadapi horor yang tidak akan pernah kamu lupakan. Apakah kalian siap untuk mengetahuinya? Pasang headset and stay focus. Di setiap desa selalu ada cerita yang berbisik di antara daunan. Cerita tentang perempuan yang kembali dari kematian. Berwajah cantik, bergaun putih, namun di punggungnya menganga lubang besar penuh penderitaan. Inilah kisah Sundel Bolong, legenda Jawa yang bukan hanya sekedar hantu yang membuat anak-anak takut, tetapi simbol luka yang tak pernah sembuh. Sejarawan dan antropolog meyakini kisah Sundel Bolong berakar dari kepercayaan Jawa kuno. Arwah perempuan yang mati tragis dipercaya tidak tenang kembali ke dunia sebagai makhluk goib. Kematian saat melahirkan dianggap sebagai salah satu penyebab paling kuat. Di masa lampau, masyarakat kerap melakukan ritual untuk menenangkan arwah. Namun, tidak semua arwah dapat didoakan dengan tenang. Sebagian kembali menuntut perhatian, dan dari situlah legenda Sundel Bolong perlahan lahir. Dalam mitos Jawa, Sundel Bolong sering digambarkan muncul di pohon besar, di kuburan sunyi, atau di jalan sepi. Ia tampak cantik dari depan, tetapi siapapun yang melihat punggungnya akan menyaksikan lubang besar, menganga, berisi ulat dan darah. Lubang itu melambangkan kematian tragis. Konon, ia meninggal setelah melahirkan dengan tidak wajar. Anaknya tidak pernah diketahui,
dan arwahnya kembali mencari bayi yang hilang atau memburu pria yang pernah mengkhianatinya. Banyak orang bersaksi mereka pernah bertemu sundel bolong di jalan sunyi, di makam tua, bahkan di halaman rumah mereka sendiri. Kesaksian-kesaksian ini menjadi bahan bakar cerita yang terus hidup. Apakah mereka benar-benar melihat atau hanya ilusi rasa takut? Yang jelas, kisah itu membuat sundel bolong tak pernah hilang dari ingatan. Sundel bolong bukan satu-satunya hantu perempuan di Nusantara. Di Kalimantan ada Pontianak. Di Sumatera dan Semenanjung Melayu ada Langsuir. Di Jawa ada wewe gombel yang menculik anak-anak. Kesamaannya jelas. Semua berwujud perempuan. Semua lahir dari kisah tragis, dan semua menjadi simbol luka yang diwariskan dalam budaya lisan. Sundel bolong adalah simbol penderitaan perempuan. Di masa lalu, perempuan yang hamil di luar nikah dianggap sebagai aib besar. Masyarakat menghukumnya dengan pengucilan. Sementara laki-laki yang harusnya bertanggung jawab sering lolos tanpa cela. Lubang itu bukan sekedar horor. Ia adalah luka yang ditinggalkan oleh masyarakat. Luka yang tidak pernah ditutup sehingga gentayangan dalam bentuk legenda. Pada tahun 1981, film Sundel Bolong meledak di layar lebar. Susana, ratu horor Indonesia, memerankannya dengan begitu ikonik. Gaun putih, wajah cantik, namun punggungnya bolong. Sejak saat itu, Sundel Bolong menjadi ikon horor di tanah air. Dari film, komik, cerita bergambar, hingga media sosial, Sundel Bolong terus hadir. Ia bukan hanya hantu, melainkan ikon budaya. Sosok yang terus berevolusi mengikuti zaman. Dari sejarah hingga mitos, dari kesaksian hingga film, Sundel Bolong bukan hanya sekedar cerita seram. Ia adalah cermin masyarakat, cermin rasa takut,
rasa bersalah, dan luka kolektif kita. Mungkin sundel bolong tidak pernah benar-benar ada. Namun, ia hidup dalam cerita. Ia hidup dalam ketakutan kita. Dan ia hidup sebagai pengingat bahwa luka yang tak disembuhkan akan terus gentayangan. Oke, comrade, terima kasih telah menemani dalam cerita horor kali ini. Tulis di kolom komentar apabila kalian mempunyai cerita atau pengalaman tentang hal-hal misteri atau horor. Siapa tahu cerita kalian akan kami ceritakan di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kamu ingin melihat lebih banyak cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jika kalian berani.